Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gunardi dari kelas AK20E, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu dosen yang bersangkutan. Salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita yang telah berjasa untuk kaum muslimin dan menjadi suri teladan sebagai makhluk yang taat dan patuh, dan beliau adalah salah satunya contoh yang wajib kita tekuni. Beliau tak lain yang merupakan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari zaman gelap gulita kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang pada seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk melakukan presentasi materi mengenai aset tak berwujud. Apa sih aset tak berwujud? Aset tak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Materi yang pertama mengenai aset tak berwujud yaitu pengakuan awal. Syarat pengakuan memenuhi definisi aset tak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemungkinan cara perolehan. Perolehan terpisah. Pengukuran biaya terdiri atas: pertama, harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan ataupun dikurangi diskon dan rabat. Menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Akuisisi sebagai bagian dalam kombinasi bisnis. PSAK 22, biaya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, harga pasar. Jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, jumlah yang akan dibayarkan. Perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal, dikategorikan sebagai goodwill. Akuisisi dengan hibah pemerintah. Pilihan pengakuan. Pertama, nilai wajar, nilai normal aset tak berwujud, dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Materi yang selanjutnya itu pertukaran aset. Diukur pada nilai wajar kecuali A. Transaksi kurang memiliki substansi komersial. 2. Nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Untuk mengetahui substansi komersial, entitas mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pilihan pengakuan. 1. Nilai wajar. 2. Nilai nominal aset tak berwujud, dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Tahapan pembuatan aset tak berwujud. Yang pertama, tahapan penelitian orisinal dan berencana. Biaya yang muncul dibebankan. 2. Tahapan pengembangan penerapan penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Biaya yang muncul dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima. Materi yang selanjutnya itu biaya pengembangan situs web. Memiliki karakteristik aset berwujud dan tidak berwujud. ISAK 14 situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan
Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dan dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Materi selanjutnya mengenai pengukuran setelah perolehan. Model revaluasi. Contoh kasus, PT ABC memiliki aset tak berwujud berupa izin operator taksi yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2008 dan harga perolehan yaitu sebesar 100 juta. Umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus dalam amortisasinya pada tanggal 31 Desember 2010. Nilai diperdagangkan dari izin operator taksi sebesar 120 juta dan pada akumulasi penyusutan 31 Desember 2010 sebesar 40 juta. Jurnal revaluasi yaitu harga perolehan 100 juta dikurang akumulasi amortisasi 40 juta yaitu sebesar nilai tercatat 60 juta, nilai wajar 120 juta yaitu selisihnya 60 juta. Jurnal akumulasi amortisasi terhadap izin operator taksi sebesar 40 juta. Izin operator taksi sebesar 60 juta, selisih penilaian kembali aset tak berwujud senilai 60 juta. Kemudian tentang amortisasi, manfaat terbatas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan atau harga pasar jika menggunakan model revaluasi. Sisanya, setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi menurut PSAK nomor 25. Jika manfaat ekonomi yang terkandung di dalam aset tak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa beban. Nilai sisa biasanya diasumsikan sama dengan 0 kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif. Adapun contoh transaksi yaitu PT Halimun membeli paten dengan harga perolehan 300 juta pada 1 Januari 2010. Paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun. Adapun jurnal yang terbentuk yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, paten terhadap kas sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010, beban amortisasi terhadap paten sebesar 20 juta. Keterangan amortisasi per tahun sama dengan 300 juta dibagi masa manfaat 15 tahun sama dengan 20 juta. Masa manfaat tidak terbatas. Pertama, jika terjadi tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Melakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan, mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud lebih rendah dari nilai tercatatnya. Itu menurut PSAK nomor 48. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkan khusus untuk aset tak berwujud dengan nilai manfaat tidak terbatas seperti goodwill. Diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan
jumlah tercatatnya dengan terpulihkannya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penghentian pengakuan. Adapun syarat penghentian pengakuan yaitu 1. Dalam proses pelepasan. 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya mengenai penyajian. Aset tak berwujud. Laporan posisi keuangan pada bagian aset tidak lancar. Beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai laporan laba rugi komprehensif pada bagian laba operasi berkelanjutan. Kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan operasi tidak berkelanjutan. Pengungkapan untuk setiap kelas aset tak berwujud dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Apa sih manfaat tidak terbatas atau tidak terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya, metode amortisasi yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akuntansi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Unsur-unsur dalam pelaporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengalaman internal yang diperoleh secara terpisah dan diperoleh melalui kombinasi bisnis. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode setiap amortisasi yang diakui selama periode selisih kurs neto perubahan lainnya pada jumlah tercatat. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafakanillah wa iyyakum ila thoriqil khair. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.